warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan. Kami akan menjelaskan penentuan kadar besi dengan spektrofotometri. Saya Muhammad Hafid Fahmi Bayhaqi sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan. Dan saya Maulana Farisyam sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih penentuan kadar besi dengan spektrofotometri. Nah, penentuan kadar besi secara spektrofotometri ini adalah metode analisis kuantitatif untuk mengukur konsentrasi ion besi dengan suatu sampel berdasarkan prinsip serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu atau panjang gelombang maksimum. Nah, untuk prinsip pengujiannya ini, senyawa besi yang terkandung dalam air ketika ditambahkan HNO3 akan dioksidasi menjadi ion Fe3+ atau perak yang mudah bereaksi dengan SCN dan akan membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Nah, ini untuk reaksinya, ketika Fe3+ ditambahkan SCN, kemudian akan dioksidasi dan membentuk senyawa FeSCN2+. Nah, kemudian senyawa berkompleks merah dicari absorbansinya menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang antara 400 nanometer hingga 520 nanometer. Nah, baku mutu untuk kadar besi dalam air dapat ditemukan pada Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 tentang baku mutu air di Provinsi DIY dengan batas maksimum 0,3 mg Fe per liter. Sederhananya, dalam pengujian ini kita akan membuat 3 larutan. Yang pertama adalah larutan blanko, yang kedua adalah larutan kurva standar, dan yang ketiga adalah larutan sampel. Nah, dari larutan blanko dan larutan kurva standar dengan konsentrasi tertinggi akan menemukan panjang gelombang maksimum. Nah, setelah itu larutan kurva standar dan larutan sampel akan ditentukan absorbansinya. Nah, dari absorbansi larutan kurva standar akan ditentukan persamaan regresi linearnya yang digunakan untuk menentukan konsentrasi besi pada larutan sampel dengan absorbansi pada larutan sampel. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujiannya. Sebelum melakukan pengujian, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang pertama disiapkan adalah kuvert. Setelah itu ada lampu bor 10 mili, ada pipet 0,5, 5 mili, dan 4 mili. Setelah itu bahan yang digunakan yaitu adalah Fe3+, 2 ppm yang digunakan untuk membuat larutan standar. Setelah itu ada SCN 2 molar yang digunakan untuk bereaksi dengan Fe3+ dan membentuk warna merah. Setelah itu ada HNO3 4 normalitas yang digunakan untuk mengubah senyawa besi menjadi Fe3+ atau Fe. Alat selanjutnya yang dipakai yaitu adalah spektrofotometri yang digunakan untuk menganalisa logam Fe secara kuantitatif berdasarkan absorbansinya. Nah, untuk mengoperasikan spektrofotometri ini yaitu pertama pastikan alat terhubung dengan instalasi listrik. Yang kedua adalah tekan power on yang berada di belakang. Nah, tombol yang digunakan yaitu ada 2, yaitu ada function dan 100%. Nah, pencet tombol function digunakan untuk mengubah transmitansi, absorbansi, dan konsentrasi. Setelah itu terdapat adjustment knob yang berada di atas yang digunakan untuk mengubah panjang gelombang yang digunakan. Pada sebelah kiri terdapat chamber dengan 4 slot yang digunakan untuk meletakkan kuvert. Nah, di sini terdapat tuas yang digunakan untuk menyesuaikan kuvert yang akan diuji absorbansinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat 3 larutan, yaitu larutan blanko, larutan kurva standar, dan larutan sampel uji. Yang pertama kita buat larutan blanko dengan menambahkan HNO3 sebanyak 0,5 mili dan SCN sebanyak 4 mili, lalu diencerkan menggunakan aqueous hingga batas darah. Pertama kita tambahkan HNO3 sebanyak 0,5 mili.
tambahkan SCN. Kemudian encerkan hingga batas. Kemudian gojlok larutan sampai homogen. Selanjutnya kita akan membuat larutan kupras standar. Larutan kupras standar ini akan ditambahkan sebanyak 1 ml untuk konsentrasi 0,2 ppm, kemudian 2 ml untuk konsentrasi 0,4 ppm, kemudian 3 ml untuk konsentrasi 0,6 ppm, terus 4 ml untuk konsentrasi 0,8 ppm, dan 5 ml untuk konsentrasi 1 ppm. Kemudian tambahkan larutan Fe3+ sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Kemudian tambahkan SC. Kemudian encerkan menggunakan Aquades hingga batas merah. Kemudian gojlok larutan sampai homogen. Lakukan langkah yang sama untuk konsentrasi lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat larutan sampel uji. Analisis yang dilakukan adalah analisis Buffalo, di mana kita akan menggunakan 2 sampel dengan menggunakan 5,5 ml sampel air, kemudian ditambahkan dengan HNO3 dan SCN sebanyak 4 ml.
Kemudian gojlok larutan sampel uji sampai homogen dan lakukan langkah yang sama pada sampel kedua. Langkah selanjutnya adalah memindahkan semua larutan, yaitu larutan blanko, larutan kupas standar, dan larutan sampel uji ke dalam kuvet. Isi 3/4 dari kuvet. Kemudian bersihkan kuvet di bagian yang beningnya. Lakukan langkah yang sama pada larutan lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan spektrofotometer. Nah, langkah yang pertama kita akan menentukan panjang gelombang maksimum, di mana panjang gelombang maksimum diuji pada gelombang 400 nanometer hingga 520 nanometer. Nah, larutan yang kita gunakan yaitu larutan blanko dan larutan kupas standar dengan konsentrasi tertinggi. Langkah pertama kita buka chamber terlebih dahulu, kemudian masukkan larutan blanko dan pastikan kuvet bersih. Bisa dilap dengan menggunakan tisu, di mana bagian yang bening ini kita lap dan tangan kita pegang bagian kuvet yang buram. Setelah itu kita masukkan larutan kupas standar dengan konsentrasi tertinggi. Kita lap kembali. Kemudian masukkan larutan. Setelah itu tutup chamber. Kemudian pada indikator panjang gelombang kita pastikan dimulai dari panjang gelombang 400 nanometer. Kemudian kita tekan tombol 100% ini untuk mengkalibrasi. Nah, setelah indikator menunjukkan absorbansi 0, kemudian kita tarik tuas hingga slot yang dari larutan kupas standar. Kemudian hasilnya kita catat. Lalu selanjutnya kita ubah panjang gelombangnya menjadi 410 nanometer. Kemudian kita kalibrasi lagi. Kembali. Kemudian catat. Lakukan hingga menemukan panjang gelombang maksimumnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan absorbansi dari tiap larutan kupas standar. Kita buka terlebih dahulu chambernya. Nah, larutan blanko yang tadi kita masih simpan di sini. Dan kemudian masukkan tiap larutan dari kupas standar. Pastikan kuvet bersih. Lap dengan tisu bagian yang bening dari kuvetnya. Kemudian masukkan panjang gelombang yang digunakan yaitu 480 nanometer.
mengapa kita menggunakan panjang gelombang tersebut? Nah, panjang gelombang tersebut ditemukan berdasarkan absorbansi tertinggi pada penentuan panjang gelombang sebelumnya. Kemudian kita kalibrasi kembali larutan belangkonya. Kemudian kita tarik tuasnya. Nah, hasil dari absorbansi tersebut kita catat. Kemudian kita tarik lagi untuk mengetahui absorbansi dari larutan sampel yang larutan kurva standar yang kedua, dan melakukan hal yang sama pada larutan kurva standar lainnya. Nah, setelah kita mengetahui absorbansi dari tiap larutan kurva standar, kita akan menentukan absorbansi dari larutan sampel uji. Nah, kita buka terlebih dahulu chambernya. Seperti biasa, kita membersihkan dulu kuvet pada bagian beningnya. Kemudian, bagian bening ini kita taruh di bagian sampingnya. Kemudian tutup chambernya. Nah, pada bagian slot kurva standar kita belangko, kita kalibrasi maksudnya. Kita tarik tuasnya pada slot sampel uji pertama, kemudian catat absorbansinya, dan kemudian kita tarik lagi untuk mengetahui absorbansi sampel uji yang kedua. Pada saat pengujian kita menggunakan panjang gelombang 480 nanometer karena memiliki absorbansi tertinggi. Menggunakan 480 nanometer kita dapatkan absorbansinya itu sebesar 0,12. Setelah itu, saat pengujian kita mengisikan data absorbansi pada kolom J. Dan untuk mengisi konsentrasi atau kolom X, kita harus menghitung konsentrasinya terlebih dahulu dengan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Dengan keterangan yaitu M1 adalah konsentrasi awal, V1 adalah volume awal, setelah itu M2 adalah konsentrasi akhir, dan V2 adalah volume akhir. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan nomor 2, yaitu kita memipet 1 ml Fe13 2 ppm ke dalam labu ukur dan diajarkan sebanyak 10 ml. Didapatkanlah konsentrasi akhir yaitu sebesar 0,2 ppm. Nah, setelah itu kita isikan juga pada nomor 3 hingga nomor 6. Setelah itu kita dapatkanlah XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, setelah yang didapatkan ini, kita hitung persamaan regresi linearnya dengan rumus seperti ini. Dan didapatkanlah nanti hasil akhirnya itu diaksen sama dengan AX plus B. Nah, untuk menemukan A dan B itu menggunakan rumus ini, dan didapatkanlah A-nya yaitu sebesar 0,1153 dan B sebesar minus 0,0018. Dan didapatkanlah persamaan regresi linearnya yaitu Y aksen sama dengan 0,1153x min 0,0018. Kita akan menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung korelasi antara konsentrasi dan absorbensi. Nah, semakin mendekati satu nilai koefisien determinasi, maka data semakin akurat. Nah, didapatkan bahwa koefisien determinasinya itu sebesar 0,9757. Umumnya, batas keterimaan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,995. Setelah dilakukan perhitungan regresi linear, kemudian kita memperoleh persamaannya yaitu Y aksen sama dengan 0,1153x dikurangi 0,0018. Nah, itu digunakan untuk menentukan titik di sumbu Y pada grafik regresi linear. Nah, kemudian masukkan konsentrasi dari
X di mana contohnya adalah 0,2 ppm dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, maka diperoleh hasilnya 0,02126. Kemudian lakukan hal yang sama pada konsentrasi lainnya. Nah, X ini itu merupakan konsentrasi dari larutan kurva standarnya. Kemudian hasil ini disajikan ke dalam bentuk grafik. Di sini itu ada dua garis, di mana garis berwarna biru merupakan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi Fe3+, di mana X-nya merupakan konsentrasi dari larutan kurva standar yang diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum. Kemudian untuk Y-nya itu merupakan absorbansi. Lalu untuk garis regresi linearnya, X-nya merupakan konsentrasi dan Y-aksennya merupakan hasil dari perhitungan Y-aksen tadi. Nah, bisa dilihat dalam grafik ini ada penyimpangan. Idealnya garis antara hubungan antara konsentrasi dan absorbansi Fe itu sejajar dengan garis linear. Nah, penyimpangan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya masuknya zat pengotor ke dalam kuvet, kemudian kuvet yang kotor atau terdapatnya baret pada kuvet, serta ketidaktepatan pembuatan larutan kurva standar. Nah, setelah itu kita akan menghitung konsentrasi Fe dalam air, di mana terdapat absorbansi dari sampel uji pertama yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear, di mana diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian hasil tersebut dirata-ratakan. Nah, rata-rata ini itu berguna untuk menentukan kandungan Fe dalam air, di mana diperoleh 0,436 ppm. Kemudian berdasarkan baku mutu, di mana baku mutu yang ditemukan dalam Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 tentang baku mutu air di Provinsi DIY. Nah, hasil ini tuh melebihi dari baku mutu tersebut. Kita sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, kita akan menyampaikan kata kuncinya. Kata kunci pada acara ini yaitu adalah Thiocyanat. Aku Naufal. Aku Hafid. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.